5 dulu ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Hanya kurban tahun ini berbeda ya, akan berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Tidak akan sebanyak tahun-tahun yang sebelumnya. Karena sekarang sedang mewabah PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Di Bandung saja banyak panitia-panitia yang biasa menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, menampung para kurbani yang mau berkurban, sekarang mah tidak disanggupan gitu. Karena selain tidak mau ambil resiko, ya dia kekhawatiran beli nama sehat pas dipencit gararingnya. Lalu para kurbani gering mah dia gede duitnya, itu tidak mau ambil resiko itu. Juga penyediaan hewan kurban memang tidak akan sebanyak seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, di Garut saja, khususnya di Sukawani, itu zona merah, ada bandara sapi, kerugiannya sudah 4,6 miliar. Tos pesen 400 sapi, semua kena PMK. Di Indramayu tos lockdown, sapi teh lockdown, jadi sanes jalmi wae enak sapi lockdown sih. Sapi dari luar Indramayu nggak boleh masuk, dari Indramayu nggak boleh keluar. Di Jatinangor wae kan, di Jatinangor disuruh PT tos kalah ya, karena penyebaran virusnya ini yang saya tahu, kalau angin kencang itu sampai 60 km penyebaran. Tapi mah ini mah dari saya ya. Kalau Bapak Ibu sudah menyetorkan uang kepada panitia untuk beli hewan kurban, ya. Terus kalau panitia sengaja beli yang PMK terus dipencit, ya doraka ya tadi. Ya, nggak boleh begitu. Ya sengaja yang beli PMK karena yang PMK itu murah. Di Kabupaten Bandung ada yang dilelang sapi PMK 2 jutaan. Tapi di sekarang dia sapi diangkut karena truk kejeligan, sengaja yang beli PMK itu untuk dikurbankan tidak sah. MUI sudah mematwakan menyembelih sapi PMK itu tidak sah kurbannya. Sanes teu halal dagingna kadenya benten gitu. Kurbannya tidak sah. Dagingnya ya para ahli sudah mengatakan aman. Ngan bulu, cokor, jeroan, buang. Ya. Dagingnya yang biasa aman dikonsumsi. Nah, berbeda dengan beli sapi PMK tapi yang masih mendingan teu acan namru gitu. Ya, katingali jam-jaman PMK. Beli udah murah. Ya itu 10 juta apa paling murah. Ya beli eta murah. Terus dirawat, diobatan, enggak tahu obatnya. Ternyata sembuh. Ya, masa inkubasinya kan sama dengan COVID 14 hari. Diobatan sembuh, pas waktu kurban jajan ya, dikurbankeun. Boleh? Rezeki eta mah murah. Boleh, Bang. Nah ini kalau kejadian begini bagaimana? Ya, panitia sudah menampung di uang jamaah untuk beli hewan kurban. Pasti beli yang sehat lah. Malah diusahakan yang sudah ada sertifikatnya. Wah ini sehat. Kalau sehat, ya nanti kirim ya sehari sebelum disembelih. Sehari sudah mau Idul Adha dikirim rek dipencit. Nah ini lewat kukuna mungkin kena, mungkin pas beli nama sehat dan sebulan yang lalu terus pesen terus dicangga ka Bandung PMK. Nah, kepada para kurbani yang sudah menyetorkan uangnya ke panitia dan panitia pun amanah beli yang sehat, tapi pas kenyataannya begitu sawios. Ya, kapan dia atau dia garing sapina dia kan duit abi ulah karunya panitia
Komo nampung 10 sapi kabeh beri, hiji sapi 25 juta, 10 250 juta, harus mengganti dari mana? Sudah, ya saya yakin kalau kita niatnya ikhlas dengan menyetorkan saja sudah mau berkurban, pahala mah tos kene. Tos sabios, apapun yang terjadi, pahala kurban insya Allah kita sudah dapat. Kita kurban kan lain hoyong daging sapi kan. Hoyong daging sapi mah kudu kurban meuli we ka carinya 3,5 juta menang 25 kilo. Kita kurban bukan mau butuh daging sapi, lain butuh cokor sapi. Ya, kita kurban sesuai dengan moto kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu ibadah kurban saya untuk Allah. Tos berusaha milih sapi yang baik. Pas waktu disembelih sakit pencit. Sudah, nggak usah protes ke panitia, ada panitia dia mau aja. Jadi entong nagih deui hawatos. Ya, karena banyak panitia jadi mundur kali takut ambil resiko. Nah, panitia pun di saat sudah pesan ke petani, apalagi petani-petani kecil, ya, apalagi hanya sekedar ngingu, ngukut. Ya. Jadi dia mah hanya pangingukeun. Si yang punya sapi beli 10 jutaan misalkan aya 5 lah kapatani pangingu kan kayak untung nasabaraha orang bagi 2 laku 20 juta ya 10 juta kan bagi 2 antara yang punya sapi dengan minggu boleh begitu kok. Bapak terus pesan 5 tilu tukang minggu, oh sehat pesannya pas pada waktunya ternyata beri terjadi karunya dia akan rugi puluhan juta. Berbeda dengan bandar-bandar yang wah tos bonafide ya seperti ada di Jawa. Sok beli dari kami sehat. Pas pada waktunya ternyata sakit, kami ganti dengan yang sehat. Tapi kan tidak semua bandar begitu. Tidak semua petani bisa begitu. Sok berkurban saja. Berkurban apapun nanti kenyataannya sapi yang akan disembelih asal kita niat karena Allah, insya Allah pahala kurban mah kayak gini. Ya. Apa dalilnya? Kan Nabi Ibrahim pun kurban menyembelih Ismail tidak jadi. Jadi Ismail disembelih tidak jadi. Allah memerintah untuk menyembelih anaknya. Sok Ibrahim, kalau kamu benar taat kepadaku pencinta anak kesayangan kamu. Bingung Ibrahim oke. Dirinya sanggup, ya budaknya sanggup. Ketika Ibrahim datang ke Ismail, Ibrahim bapak mimpi Allah memerintah bapak untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Kalau saya yang jadi Ismailnya, dupi bapak koclak. Mencit budak, untung terjadi Ismail. Ismail bapak mimpi bapak mah wahyu, saya yakin itu dari Allah, laksana. Kumaha ridho abi, budaknya Ismail. Nah itu menjawab begitu usia berapa tahun? Menjawab begitu usia berapa tahun? Ya. Sama kasusnya seperti Umar, tapi dari segi akidahnya ya. Umar ketika jadi khalifah melihat menggembala kambing ratusan. Umar ketika lewat dengan para pejabatnya, tuh orang tanya si anak itu, nah sini kenal aja, karena apa? Nusaha domba, dudunungan, ayo sabaraha domba, wah buka sabaraha ya 300 masa. Salamingangan, sok aya tuh nulungin atau ku aja, wah sering. Ya, dina saminggu aya 2-3 ku aja muleungit ka mana. Kata Umar, "Nah, bagaimana kalau aku beli 1?" Kata anak itu, "Silakan Pak, datang saja ke majikan saya." Kata Umar, "Enggak usah datang ke majikan. Beli saja, uangnya buat kamu." Kayak domana orang pecit di dia
kurang bakar kambing guling dia makan-makan, kamu dapat uang kambing, dapat daging bawa ke rumah. Ya. Kadunungan mah bebeja ku aja gitu. Apa jawab anak itu? Tuhan, kalau bisa begitu, di mana atuh Allah? Udah ketik kan awalnya. Udah ketik. Umar mendapat jawaban begitu menangis. Artinya, oh, nepi pak akidah teh ka desa, ka tukang anggur. Begitu juga Ismail, Pak laksanakan. Nah, bla bla bla. Ketika Ibrahim mau melaksanakan penyembelihan itu, ketika mau menyembelih, ku Allah bicara, Ibrahim tidak usah disembelih anak. Aku yakin kamu akan melakukan itu. Tapi aku tidak butuh darah dan daging Ismail. Ganti domba. Ya. Bukan begini kisahnya, bukan. Ketika Ismail rek dipencit ku Nabi Ibrahim, kreseh apa? Jadi domba berenang, itu tahayul itu. Kemana Ismail? Kardiuk. Bukan begitu. Ya. Kisah yang aslinya tidak begitu. Ibrahim mau menyembelih. Ketika mau disembelih persis kata Allah, sudah. Nah, aku yakin kamu akan melakukan. Yes, diterima ketakwaan. Aku kan tidak butuh daging Ismail. Tapi benar tidak kamu mau melaksanakan? Oh, sudah, ganti. Itulah mukadimahnya yang pilih Bapak Ibu. Tos nyetorkeun pas kenyataan sapi kieu ya tos bios pencit. Ya, malah teu mustahil kieu. Sehari sebelum Idul Kurban tanggal 9 Zulhijjah ayo hiji sapi nu ngedeprang daripada nungguan enjing bisi kabur paing pencit. Nah enjing dipencit teu sah, mending ayeuna salametkeun bilih enjing nama pae gitu pencit. Ya jika Bapak ayeuna ganu sapi rek diangge kurban. Tapi kan ningali leuleus kitu wah bisi pae mending pencit. Lumayan kamanfaatkeun dagingna nya huluna cokor jeung jeroan piceun, tapi yang bagian lain bisa dimanfaatkan. Tos we sakitulah mukadimah mah, tapi mudah-mudahan pada waktunya sapi yang disembelih kaum muslimin benar-benar sarehat, selamat berkurban. Jadi entong kieu mau kurban ada sapi lagi ulah kurban. Sok ayeuna orang-orang yang didoakan malaikat bagian ketiganya. Muka hijina edisi kaduana mangalah baca deui. Ini mengulang dulu sedikit para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian. Kita mengarungi kehidupan dunia ya, apapun profesi kita. Jangan hidup mengandalkan tenaga saja. Jangan mengandalkan pikiran saja, teman-teman, harta kita. Memang kita perlu tenaga yang kuat, ya. Perlu kecerdasan, perlu relasi, tapi jangan mengandalkan semua itu. Dalam urusan dunia pun, sisipkan memohon berdoa kepada Allah. Minta kebaikannya dan berlindung dari setiap bahaya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Walaupun sudah secara perhitungan matematis, bakal benang ya keuntungan. Ya. Tapi kalau Allah menghendaki gagal saja. Ya. Secara perhitungan matematis ini orang akan kena bahaya. Tapi kalau Allah melindungi, siapa yang akan bisa membahayakan orang? Memohonlah kepada Allah. Ya. Janganlah tenaga yang teramat kuat itu dipakai, orang mah mau beres, tahu lah gitu. Orang mah tahu pintar mau beres ulah. Allah bisa memindahkan rezeki seseorang dalam hitungan waktu yang relatif singkat saja. Kebiasanya gimana? Sanes dongeng asli Pak, kejadian di Majalengka. Ada seorang tajir dan bisa aki-aki 75 tahun tapi tanahnya bisa berapuluh kapling, ratusan kapling. Depikeun kabupaten wae, haji geus tong meuli tanah deui di mana-mana tanah. Unggal nu meuli nu Pak haji we ieu tah. Dicari
Saking koloban uangnya perusahaannya, hanya dia hidup sendiri. Ya, tidak punya istri, boga anak hiji-hijina lalaki usia 45 lah, antara 40-50. Ya. Nah, si bapak ini hoyong kawin deui. Ku budakna dicarek. Entah Pak, mun kawin deui ke warisna jadi kaditu-kaditu. Dia ingin jadi pewaris tunggal sebudak dicarek bapakna kawin deui. Padahal teu naon. Tahu Pak, atuh udah bapak ya, atuh udah. Ya, hayang aya batur, kebutuhan biologis masih aya, da memang jag-jaget. Nah, akhirnya si anak menyetujui, sok Pak nikah. Tapi pamajikan bapak kumaha abi pamajikanna tong milih bapak. Ya. Sok sana teh nanaon? Pamilihkeun Pak gadis. Ngan dihasur heula. Ya. Sok bapak abi rek kawin lah jeung maneh. Disebut ka keluarga rek kawin. Sok rek dibere imah, dibere mobil, dibere duit. Tapi mun bapak abi mau tong minta waris deui, hijina. Ya, saking kusieuna tong minta waris deui, tong boga budak. Jangan punya anak pun boga anak kita balakan warisna jadikan ieu kan itu ka budak kitu. Nya mangala setuju. Menikah KB saja. Jadi jalan bapak. Menikah sudah 4 tahun menikah. Si akhirnya kan geus rek 80. Hayang boga budak deui, nah nya teu hamil-hamil pamajikan. Ya. Telami didinya si anak ieu nu sarakah maot ti payun. Maot ti payun. Tuh, tahu. Lain mah hayang jadi pewaris tunggal, maot ti heula. Ieu geus kaula telami didinya bapana maot. Si istri yang muda itu yang ditikahi ternyata hamil. Anaknya balaki atos eta mah durian runtuh eta. Ya, durian runtuh. Tamplok warisna sadayana untuk anak dan istri. Nah begitulah Allah bisa memindahkan harta orang dalam hitungan waktu yang relatif singkat saja. Jangan mengandalkan tenaga, kecerdasan itu boleh kalian miliki seueur Allah, tapi selapkeun berdoa memohon kepada Allah. Jangan sombong. Karena Allah bisa menghilangkan kemampuan manusia itu dalam hitungan detik saja. Pinter seterukeun we leungit. Saya punya kakak kelas Dr. Irfan. Beliau dosen Unisba, dosen UIN, dosen UGM, super sibuk, wah pinter. Ya. Tiba-tiba sebelum persis atau awal pandemi lah. Awal pandemi tiba-tiba seperti seru, yang hilang semua hafalannya hilang. Depikeun ka huruf wae hilang di mana A, B, maca bismillah teu apaleun jalan ka WC wae. Dokter, dia pintar, pernah jadi sekum di PP Persis. Ya. Dia pintar, sibuk, capek, peletuk, entah apanya tuh ya. Hilang, semua ilmunya hilang. Akhirnya di bumi. Padahal usianya belum 60. Paling juga 5-7. Sok ta ayeuna mah yang didoakan malaikat. Yang selanjutnya yang ke-10 adalah orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah di awal waktu ini. Kan begini Bapak Ibu. Subuh dan asar itu ya adalah waktu bergiliran sif malaikat. Nanti ya hadisnya. Jadi subuh malaikat penjaga malam pulang, malaikat penjaga siang datang waktu ini. Nah nanti sore malaikat penjaga siang pulang, malaikat penjaga malam datang. Nah, malaikat itu sebelum berpisah antara malaikat penjaga malam dan penjaga siang, sebelum berpisah mencatat dulu. Yang datang akan mencatat dulu pertama kali bertemu dengan hamba itu sedang apa. Dan yang pergi ketika meninggalkan apa yang terakhir malaikat lihat dari hamba itu.
Kalau si hamba itu sholat subuhnya di awal waktu dan asarnya di awal waktu, bakal kacatat ku dua sip malaikat. Malaikat yang pertama kali datang, ya, karena orang ini subuh dan asarnya selalu di awal waktu. Ketika bertemu teh, oh, saya pertama kali bertemu orang ini sedang sholat. Ketika malaikat pergi, saya meninggalkan orang itu sedang sholat. Jadi catatan teh, bertemu sholat, berpisah sholat, bertemu sholat, berpisah sholat. Berbeda dengan orang yang subuhnya masih tidur, asarnya ulin kene, tak catatan teh sare ulin, sare ulin. Unggal poe itu kantun idem. Nah, malaikat sebelum pergi itu mendoakan orang yang subuh berjamaah, asar berjamaah di awal waktu, ya Allah, ampunilah orang-orang ini di hari kiamat. Ampunilah dosa-dosanya di hari kiamat. Coba orang baca hadis. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bilail wa malaikatu bin nahar. Bergiliran kepada kalian malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Mereka para malaikat berkumpul pada waktu subuh dan asar. Kemudian naik ke langit, sumaya rujuladina batu fikum. Ya, kemudian naik ke langit malaikat penjaga malam, lalu Allah bertanya kepada mereka wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah tahu. Tidak bertanya pun Allah tahu. Allah bertanya, ya ini prosedurnya saja. Begitu. Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, sedang apa hamba-hambaku pada saat kamu tinggalkan? Sedang apa? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan hamba itu ketika mereka sedang sholat, kami mendatanginya, mereka pun sedang sholat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah mereka pada hari kiamat. Mun malaikat ngadoa, diijabah moal Bapak Ibu. Diijabah. Kalau hamba-hamba itu diampuni dosanya, kira-kira cilaka so, wartosan wargi-wargi orang kamacit subuh asar kamacit salamet. Hayang salamet tuh kudu nungguan hafid Quran heula. Hayang salamet tuh kudu nyantri heula. Hayang salamet teu kedah jadi mubaligo, teu kedah jadi mubalik. Sing rajin we kamacit salamet. So, Bapak Ibu yang anak cucunya tidak pesantren, tuh harebat tasina juga anak-anak itu mah baca Qurannya bagus, hafid Quran, budak urang mah maca Quran balelo, hafalan teu seueur. Tapi putra ibu rajin tiap sholat ka masjid reug-reug salamet. Bapak Ibu, sok beritahu saudara-saudara kita, tetangga kita. Masjid lamun teu dieusian ku orang Islam bade usaha deui. Kalau masjid tidak diisi oleh orang Islam, mau oleh siapa lagi? Memakmurkan masjid itu ada dua. Ada hisiah, ada maknawiyah. Hisiahnya, fisiknya, membangunnya, ya, menyapu, mengepel, beberes. Kalau ada yang rusak, dibetulin. Kaca pecah, dibetulin. Jam sudah batunya mati, dibetulin. Itu juga sama memakmurkan. Itu memakmurkan masjid secara hisiah. Memakmurkan masjid maknawiyah ada secara maknawiyah, sholatnya, baca Quran, berzikir, berjamaah. Masjid itu sebetulnya tidak butuh orang. Tapi orang yang harus butuh dengan masjid. Masjid tidak butuh, tidak perlu kepada manusia. Tapi manusia yang harus perlu dengan masjid. Masjid teu aya ngeusian, masjid tidak ada yang mengisi, moal dihisab masjid.
nu bakal dihisab mah imah nu deket jeung masjid tara ka masjid tadi hisab. Siapa yang rumahnya dekat dengan masjid tidak pernah ke masjid, nah moal ditanya kok. Masjid mah di tara di eusian moal dihisab. Tidak akan diminta pertanggungjawaban masjid. Tapi orang Islam yang rumahnya dekat dengan masjid tara ka masjid geletuk moal ditanya kok. So, ya, jadikanlah masjid itu tempat kita bermunajat kepada Allah, tempat anak-anak bermain, bermusyawarah. Sok salajengna nu ka-11. Nah, ini bagus. Bagus ya, usahakan kita jangan bisa tapi harus biasa yang begini. Di antara orang yang didoakan malaikat, orang yang suka mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Ngadoakeun diri mah biasa. Ya, sok biasakan juga mendoakan orang lain. Suami doakan istrinya, istri doakan suaminya, anak-anaknya, tetangga, teman ngaji, teman seperjuangan doakan. Keutamaan mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu keutamaannya, urusan ukhrawiyah ada 2 disebut oleh Nabi. Ya. Apa fadilahnya? Kata Nabi, mendoakan orang lain tanpa orang yang didoakannya tahu, doanya pasti mustajab. Mustajab bakal dijawab. Keutamaan yang kedua, doa yang sama akan dipanjatkan malaikat kepada Allah untuk orang yang berdoa. Jadi mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu, doanya bakal diijabah, malaikat bakal ngadoakeun nu ngadoa dengan doa yang sama. Ngadoa nama mau di luar sholat, mau di dalam sholat, tapi bagusnya dalam sholat. Bapak misalkan berdoa dalam sholat atau di luar sholat berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan nih rekan saya ini usahanya baju berkah, anak-anaknya disolehkan. Cek malaikat ya, bapak ge sing berkah, sing maju, budakna sing soleh. Ya Allah, sehatkan nih, saya punya sobat sedang sakit. Ya Allah, sehatkan. Cek malaikat, bapak ge sing sehat. Ya Allah, mudah-mudahan tuh anak itu yang sedang berjuang, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, diselamatkan, dan lain sebagainya. Anjeun ge sami cek malaikat. Nah, boleh kita berkembang Pak, berpikir itu. Orang yang biasa mendoakan malaikat, seiring waktu Pak, kebencian dalam diri itu lebih. Benci bakal hilang, hasud bakal hilang, dengki bakal hilang, kuraun hasud bakal hilang. Terang kuraun hasud? Pika sabaleun geuning beungeut. Aya beungeut pika sabaleun. Hasud ge ngapangin. Ieu we urang geus seri bae deui. Tong kitu. Senyum itu kan sedekah. Senyum itu sedekah. Kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, tidak bisa assalamualaikum, gabruk tidak bisa, gumujeng. Ya kan senyum itu kata-kata yang tidak terucap. Senyum, bau deh, panggil saya banget. Senyum. Saya nama penakut. Assalamualaikum, damang bro, barisa salaman, bepola di 200.000, soleh bisa. Soalnya bunga panggil banget. Cek Nabi itu berbuat baik. Ya. Berbuat baik. Paling tidak biwajhin tolkin, dengan wajah yang senyum. Tidak bisa lagi pabi kalimatin toibatin dengan ucapan yang bagus. So, ya. Jadi bukan hanya doanya diijabah, malaikat mendoakan seiring waktu, ya kebencian, hasud, penyakit hati dalam tubuh itu bakal hilang. Nah, coba apa? Coba ya, itu Bapak. Mana mungkin kita dengki kepada orang yang kita doakan? Urang teh dewa tapi ngadoakeun, mana mungkin? Mata ngadoakeun ge keur teu aya masalah. Seorang istri mendoakan suami, mudah-mudahan suami saya maju, sukses.
ya dijauhkan dari bahaya, diselamatkan. Artinya si istri sedang tidak ada masalah dengan suaminya. Kalau si istri sedang masalah dengan suaminya, ngadoakeun gitu mah paling cing cilaka sih paling gitu. Kalau bapak mendoakan tetangga bapak, mendoakan yang lain, mendoakan di jamaah ini, sering bapak doakan, menunjukkan kita ini sedang tidak ada masalah dengan mereka. Nah, namun ayam masalah mau ngadoakeun. Saya ada masalah tapi abdi mah anggar ngadoakeun baik, luar biasa ngadoakeun. Nanti masalah kebencian kedengkian dalam diri leungit. Coba cobian. Ya. Cobian Pak. Ya, saya merasakan ketika ada masalah, nah hanya nih sebel ningali jelema ya, doakeun we nu sae teras, doakeun seiring waktu naon sih urang jeung kudu ngewa. Urusan dia ada masalah, urusan diri jeung Allah. Yang penting urang tos ngabalumbang timurkeun bebas. Sok hadisna Pak, nu kahiji ti Ummu Darda. Kata Ummu Darda, suamiku menceritakan kepadaku, ia mendengar Rasul SAW bersabda. Bahasa hadisnya, manda'a li akhihi bidhohril goibi. Siapa yang mendoakan kebaikan saudaranya sesama muslim, bidhohril goibi. Dohrin itu asalnya punggung, gaib teka tingali. Di sini diterjemah yang berjauhan. Nah, ini sebetulnya kurang tepat tuh itu terjemahan dina sopernya atau jantan. Yang lebih tepat itu siapa yang mendoakan saudaranya tanpa saudara itu tahu. Sebab kalau berjauhan tapi video call, kita punya sobat nih di Amerika ke video call, kamu jadi ke Amerika sob ya, sing sukses, sing berkah, kadenya sholat atau dindinganku. Si deket jeung macin didoakeun. Ya bagus, tapi tidak termasuk yang ini. Tidak termasuk. Iya mah maksudnya orang yang didoakan tidak tahu apakah sebelumnya meminta doa dari kita atau tidak. Bapak mau berangkat haji. Terus ada orang berkata, "Pak, doakeunnya abdi di ditu." Terus Bapak ngadoakeun. Lamun tos ngadoakeun tos teu kedah diwartosan. Supados kenging keutamaan ieu. Tapi lamun kieu mah Bapak tos ka Mekah ngadoakeun, wih di Mekah, anjeun teh didoakeun, atuh jadi Arafah. Memang teu nanaon, tidak berdosa dan kualitasnya jadi turun. Justru nu sae teh kita mendoakan seseorang tanpa orang itu tahu. Untuk menunjukkan keikhlasan kita bahwa kita mendoakan orang itu benar-benar hayang dipikari doa Allah, lain hayang dapat pujian orang itu. Seperti ibu bangun jam 3, suaminya masih tidur, sholat we ti payun tahajud, doakeun. Ternyata jam 4 sudah beres, doakeun, Pak, sholat atuh mari tadi doakeun ku urang, taulah gitu Pak, lebar Bu. Wios Bu, saroge ibu teh apalagi doakeun. Ayeuna urang doakeun ku maneh doakan saya. Dan tidak mustahil ada seseorang maju, ya sukseslah dalam tanda kurung hidupnya sukses begitu. Tidak mustahil itu doa teman-teman dekatnya yang ia tidak tahu. Abi ge Pak Abi dan secara perhitungan matematis, asa mana mungkin Abi gaduh ieu ya, gaduh ieu. Nah barangkali istri saya suka mendoakan orang tua, ya, orang tua suka mendoakan ya, doa-doa orang yang soleh itu luar biasa. Jadi seseorang bisa maju sukses belum tentu murni hasil tenaga dan kecerdasan dirinya. Ya. Tidak mustahil itu doa dari orang-orang terdekat untuk orang ini yang orang ini tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin begitu, mungkin sekali. Terus, nah, jadi siapa yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan, ya tanpa saudara itu tahu, maka malaikat akan berkata, amin, amin. Ya Allah, ijabahlah
kabulkanlah, pasti diijabah. Dan kata malaikat, walaka bimislim, bagi kamu doa kebaikan yang sama. Kamu doakan orang itu supaya konsisten di ibadah, kamu pun sing konsisten di ibadah. Mudah-mudahan kamu bisa haji umroh, cek malaikat aja sing bisa haji. Mudah-mudahan orang itu begitu, mudah-mudahan dari malaikat doa yang sama. Jadi orang mah ngadoakeun itu mah didoakeun ke orang mah didoakeun aku malaikat. Ingin didoakan malaikat dengan doa yang bagus, doakanlah saudara-saudara kita dengan doa yang bagus. Jadi sama-sama kita doakannya, abi doakan. Berbanyaklah kita berdoa kepada orang lain dengan doa yang baik. Sebanyak mungkin, maka sebanyak itulah malaikat akan mendoakan baik yang sama untuk. Jika kia Bapak Ibu, orang hayang sehat, salawalasna, pasti hayang doakanlah saudara-saudara kita supaya sehat selamat. Kita ingin konsisten terus dalam kebaikan, tentu ingin doakan juga saudara-saudara. Kita ingin bahagia, pasti hayang doakanlah orang lain bahagia. Sok daku ngadoakeun ge seiring waktu, lamun orang sok ngadoakeun sing bahagia, sok sing baruna, ya Allah, kakak saya, adik saya, keponakan saya, keluarga saya, keluarga saya, ya Allah sing bahagia, masalahnya sih enggal dibereskeun, dan itu jangan sekali dua kali, sesering mungkin. Doakan komodina sujud. Perlu menangis Pak. Nah hanya hayo keluar cai soca, keluar tong dita. Malaikat ke moal kitu, ogoan bae ka moal kitu. Malah ada keutamaan. Dina hadis saya, siapa yang mampu menangis di saat sendirian karena takut kepada Allah, curut kata Nabi, maka itu tidak akan disentuh api neraka. Siapa yang mampu yang menangis di saat sendirian, tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu, tapi dia menangis karena takut kepada Allah, ya, berdoa atau sedang baca Quran kaitan dengan ayat-ayat agama, sieun ku Allah curucun soca begitu mamakan apa. Nah hadis berikutnya dari Sofwan, saya pernah pergi ke Syam yang mengunjungi Abu Darda di rumahnya, namun saya tidak bertemu dengan Abu Darda, kata Sofwan. Lalu saya pergi menjumpai istrinya Ummu Darda. Setelah itu Ummu Darda bertanya kepada saya, Sofwan, apakah kamu betul mau ibadah haji tahun ini? Ya, kata Sofwan, iya betul Ummu Darda, saya mau haji tahun ini. Sahu Ummu Darda, Sofwan, berdoalah kepada Allah kebaikan untuk kami. Sofwan ke lamun ibadah haji di ditu doakeunnya abi doakeun. Ke lamun ngadoakeun teu kedah diwartosan abi. Doakeun we abi ditu. Jadi kenging nyungkeun doa kanu ibadah haji. Sanes nu ibadah haji nyungkeun doa wae. Doakeunnya abi bade ibadah haji sing salamet. Sami jamaah ge doakeunnya abi di ditu. Justru nu penting mah eta. Mengapa doa jamaah haji komo nuju di Arafah, doa di Arafah mah nyampak. Mengko sekelingnya pengalaman haji. Saya berhaji tahun 2010. Sanes gaduh artos di ongkosan. Ya, itu mah ajaib ya. Ajaib skenario ilahi. Dan saya memang dulu walaupun masih tinggal di yayasan tidak punya apa-apa, saya pede habis abi mah yakin bakal haji. Dalam waktu yang relatif singkat. Tahun 2010. Daftar 2008, 2010 berangkat. Ya, emot teh nu ngawartosan kade di Arafah. Kan puncaknya haji mah Arafah. Sok ngadoa, beakeun ngadoa di dinya. Yang saya ingat 3 nih urusan dunia yang saya minta ke Allah. Ya Allah, saya ingin punya rumah sendiri. Hoyong gaduh masjid jeung madrasah yang saya urus sendiri. Ya Allah, abi hoyong gaduh bintos gaduh putra 4 masih tinggal di yayasan yang tanahnya 4 ke 6 meter. Ya Allah, abi hoyong gaduh bumi nyalira, hoyong gaduh masjid madrasah yang saya urus sendiri. 2 tahun tiluanana. 2 tahun tiluanana ngagejlik abi ngalih ka Cibir.
Sampai pun dia, mana duit di mana? Duka tuh. Duka. Pokoknya mah ujung-ujung kayak jalmi. Karena Ustaz teh hayang ka Cibiru. Oh iya ngan tegaduh. Mun hayang tuh aya 7 tumbak kok masihan. Ngan panguruskeun abi ieu wakaf ieu 20 tumbak kanggo masjid. Kok abi bari dibangun? Kan Ustaz ngalileun kitu mah proses. Mangga gaduh artos di payun sabaraha 11 juta pondasikeun we teras da teu lireh dugi ka taman. Teu nabot ka bangsa karak-karak aja. Ya jalan mah saya nggak bangun lumayan di abi aya satreun teh sih. Saya kira-kira bata di abi semen gitu. Dugi ka mere. Ya, ajaib bener-bener. Kamu ngabangun masjid mah ajaib bisa. Masjid pertama kali dibangun teh kan rata sareng jalan kebanjiran wae. Ya. Terus kaluma bongkar total. Dibongkar total hari pandemi. Aduh, kumaha citu ieu ngahubungi jamaah. Dina online we tebarkeun jamaah. Dalam jangka 1 tahun ya anggaran biaya teh naon namina teh? Anggaran biaya teh naon namina? RAB teh sekitar kedah we 1,7 mah minimal. 1,7 bios lah. Urang pasrahkeun we ka Allah. Teras salami pandemi ge teu liren patukan. Teras dalam persis jangka waktu 1 tahun 1,7 1,1 beres total. Hanya 1,1 miliar beres masjid. Ya, yang termasuk adalah dari sini aya nu ngabatosan. Jadi hayang ninggal mangga itu ajaib sampai pemborong. Sadia hiji kemah hiji mah mungkin. Pemborong ieu kada minimal 2 miliar. Asli catatan aja. Semua yang setor melalui oleh yang barang oke dihitungkan uangnya hiji kemah hiji. Ya, mengapa ada banyak biaya yang terpangkas? Seperti arsitek gratis. Ya. Relawan Agus mandor anjeunna ka ditu ka dieu free. Wios. Abi mah hoyong ti Allah alim ti masjid hoyong ti Allah. Kan teu ganggil Pak gitu. Kan banyak orang ngebangun masjid tapi hayang di masjid. Kuduna mah apa yang kita akan berikan ke masjid bukan naon kudu dibawa ti masjid. Saya sampai akan begini kampung Bojonggur bangun masjid kurang. Tah bapak ini calon mobil ge jadi ridho kamu masjid mah tapi seiring waktu teh cia beres tah. Nah ini berdoa untuk jamaah haji itu begitu. Tuh sebab kata Ummu Darda Rasul bersabda begini sopannya doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui olehnya maka doa itu akan dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang diutus. Setiap kali ia berdoa untuk kebaikan, malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin dan kamu juga akan mendapat yang seperti itu. Sofwan ngahul betul gitu. Kan yang ngomongnya Ummu Darda. Apa betul kalau mendoakan tanpa sepengetahuan bakal diijabah dan doa yang sama dari malaikat untuk saya? Nah, Sofwan pun pergi ke pasar dan ternyata di sana bertemu dengan Abu Darda. Ternyata Abu Darda pun mengatakan seperti itu kepada saya yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Darda, Nabi yang berbicara begitu. Istri saya itu tahu dari saya dari Nabi. Nah pada hadis ini terdapat keutamaan mendoakan saudaranya yang muslim tanpa sepengetahuan yang didoakan. Walaupun ia mendoakan sekelompok kaum muslimin didoakan nanti dikungkeun. Maka faidah itu tetap akan didapatnya. Demikian juga sebagian ulama salaf, ulama terdahulu, apabila mereka berdoa untuk dirinya, maka mereka juga mendoakan muslim lain dengan doa yang sama. Karena doa tersebut mustajab dan mereka pun akan mendapat doa yang seperti itu. Di antara faidah hadis di atas, boleh seorang memohon kepada yang mau berangkat haji agar didoakan olehnya dengan doa yang baik. Boleh. Doakan ibadah haji ge ulang. Allah yang minta doa teh kedah gitu. Ya, sok mana nu doa. Tah nu angkat ibadah haji prioritaskeun yang meminta. Doakan, mau disebut satu-satu, mau dikungkeun. Ya Allah, yang pernah meminta
memohon kepada saya untuk berdoa kepada Engkau, mudah-mudahan mereka terpenuhi hajatnya. Ya Allah, penuhilah hajat. Anu hoyong didamankeun putrana, aya anu hoyong digaduh bumikeun, anu hoyong ibadah haji, ya Allah mudah-mudahan terpenuhi. Yang tidak minta pun doakeun, kumkeun, paling tidak mudah-mudahan disolehkan, diampuni segala dosa-dosa, diberkati. Karena disebut hiji-hiji. Dan lamun disebut hiji-hiji memang antep sok anak kita hiji-hiji doang. Salajengna ke halaman kedua, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan menunjukkan jujurnya keimanan seseorang. Hal ini karena Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah sempurna keimanan kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kan orang resepkan mendoakan diri kita yang baik. Tah mukmin sejati mah mendoakan saudaranya pun akan sama. Kalau dia suka makan buah teh yang manis, nah ketika dia mengirim pun yang manis. Jangan sampai begini, dirinya mah kalau makan sayur yang fresh, sayur teh yang ya, tapi lamun ngirim ini mah ulah anu saja butuh tak mau hasut. Nah, eta mah awon kan ya. Mukmin yang baik mah kalau dia suka makan sesuatu, nah ketika memberikan pun memberikan yang ia suka. Buah resep teh abi mah resep buah gedong, mun ngirim teh buah gedong. Mengapa? Kan ciri mukmin yang asli mah dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini bukti ya, langsung ke kana hadis. Dulu Abu Darda memiliki sekitar 300 orang sahabat pertemanan dalam ketaatan. Ya, siga nama gabung pasantren benernya Abu Darda. Di dalam sholatnya Abu Darda sering mendoakan mereka. Sampai ada orang bertanya, Abu Darda, nah meni sering-sering teuing eta ngadoakeun batur. Saur Abu Darda, apakah saya tidak boleh didoakan baik ku malaikat? Abu Darda meniminang ngadoakeun batur dina sholat sing aku sing. Saur Abu Darda, apa saya tidak boleh didoakan baik ku malaikat? Nah, kan sahur Nabi, siapa yang mendoakan baik kepada orang, malaikat akan bermunajat kepada Allah dengan doa yang baik untuk kita. So, Pak, doa yang seperti ini jangan bisa kedah biasa. Mendoakan diri makan biasa, tak biasakan juga mendoakan baik orang lain. Ya, doakan diri orang tua, anak, ya adik-adik, saudara kita, teman baraya, kumkeun, ya, dikumkeun. Nah, yang terakhir ya, orang yang menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit bakal didoakan ku malaikat. Nah, ku 70.000 malaikat. Kalau menjenguknya pagi hari, didoakannya sampai sore hari. Kalau menjenguknya sore hari, didoakan sampai pagi hari. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang mengunjungi saudaranya yang muslim, ya seolah-olah ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika ia duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika ia mengunjunginya di waktu pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan hingga sore hari. Jika ia mengunjunginya di waktu sore hari, 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari. Apa doanya? Doa umum malaikat mah, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampuni, rahmati, ampuni, rahmati. Doa malaikat kan mustajab, pasti diijabah. Kalau orang itu dirahmati, diampuni, kira-kira cilaka mana? Wah. So, kalau kita punya saudara, tetangga, kamu saudara-saudara sakit, jangan segan-segan untuk berkunjung. Sempatkan dalam kesibukan kita berkunjung. Faidahnya luar biasa. Keterangan selain didoakan malaikat, keutamaan menjenguk orang sakit itu seperti berada di taman surga, sama dengan takarub kepada Allah, dan diliputi rahmat selama ia menjenguk. Ya,
Ya, jadi 4 keutamaan menjenguk orang sakit. Didoakan malaikat, berada di taman surga, sama dengan takorub kepada Allah, dan diliputi rahmat. Yang takorubnya di sini nggak dimuat. Hadisnya begini. Ada hadis qudsi. Allah berfirman kepada manusia, "Hei manusia, mengapa kamu tidak menjenguk aku ketika aku sakit?" Manusia menjawab, "Ya Allah, bagaimana saya bisa menjenguk engkau? Engkau ini kan Tuhan semesta alam. Masa Tuhan sakit?" Allah pun berfirman, "Bukankah hambaku itu sedang sakit? Dia saudara kamu. Mengapa kamu tidak menjenguknya? Kalau kamu menjenguknya, aku ada di sana." Artinya, lamun orang menjenguk orang sakit sama kita dengan takorub kepada Allah. Jadi takorub kepada Allah bisa dengan berkurban, dengan sholat, dengan sujud, tahajud, baca Quran. Menjenguk yang sakit pun salah satu yang sikap kita untuk takorub kepada Allah, jenguk yang sakit. Sok raoskeun ku Bapak Ibu. Lamun orang menjenguk orang sakit, apalagi yang sakitnya yang parah. Menjenguk yang parah, komo geselang kaditu kadia. Orang menjenguk, punten banyak. Sami boro-boro itu urangi asa deukeut ka maot. Kalau kita menjenguk orang sakit, komo di ICU pasti beri teker, sami orang ini asa deukeut ka maot. Ingat we ka Allah. Nah, yang terakhir ya. Ini dimuat ayat Quran yang maksudnya sebetulnya yang didoakan malaikat bukan hanya yang disebut sebelumnya, biji dua, bukan hanya itu. Inti nama, setiap orang melakukan kebaikan, setiap orang melakukan ketaatan kepada Allah, malaikat akan senantiasa mendoakan orang itu. Dengan doa apa? Ampuni, rahmati. Nah ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasita kullasyai'in rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'us sabila wa qihi azabal jahim. Malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekeliling aras bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Allah Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang selalu mengikuti jalan Engkau. Peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala." Sahawe nu taat ka Allah ku malaikat didoakeun apapun bentuk ketaatannya. Istighfar malaikat untuk kaum mukminin menunjukkan bahwa malaikat lebih sayang kepada manusia daripada manusia kepada sesama manusia. Bahkan bukan hanya istighfar, malaikat juga mendoakan kebaikan untuk mereka dengan rahmat, masuk surga, dan agar terhindar dari segala keburukan, wabil khusus neraka. Sakitu Bapak Ibu nu tiasa kapihatur ya tentang siapa yang didoakan malaikat. Nah ini diantaranya nu sok ngadoakeun nu sanes. Biasakeun ngadoakeun nu sanes. Sakitu nu bade ngadedeung ngarojo mangga hiji dua. Dilihat pertarosan. Lamun teu aya hatur nuhun. Sakitu we nu tiasa kapihatur, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Kamis depan sudah masuk 10 Zulhijjah. Bagi yang berkurban, hati-hati, kuku dan rambutnya sudah mulai ditahan sampai hewan kurbannya disembelih. Sakitu Bapak Ibu, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.